Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13 dan hari ini aku mau nge-review kopi ini. Ini adalah kopi Sumatera Mandeling. Ya. Dan mau nge-review apa lagi tentang mungkin kalau tentang review-review tentang yang detail-detailnya kalian bisa lihat di video-video sebelumnya yang udah pernah aku bikin. Dan kembali aku tiap nge-review anginnya kencang banget. Aku selalu nge-review stand gini biar yang mudah dijangkaunya aja oleh aku maksudnya. Dan ya kita membahas tentang ini notesnya. Dia notesnya itu bold, citrusy, and spicy. Bold itu mungkin bukan ke body ya, karena ke bodinya sendiri dia salah satu yang standar dengan kopi yang lain. Yang tinggi itu malah yang kemarin itu yang Toraja, tapi entahlah juga acidity ya masih standar, tapi nggak tahu kayaknya yang kalau acidity-nya aku paling mendapatkan yang kompleks dan yang lumayan itu menurutku Toraja sih. Tapi oke lah, kita coba ini dulu aja. Dan spicy aku udah agak lupa, aku udah pernah sih nyobain kopi ini. Dan kita mau nge-review apa lagi kalau gini. Oke lah, kalau di dalam tulisannya ini 10 gram dalam 180. Dan by the way sekarang aku nyobainnya bakal pakai Aeropress. Kalau ada yang bilang, loh kok kenapa gak ditubruk aja? Ya kalau kalian tahu, bikin kopi tubruk itu sangat menyita waktu dan yang nggak bisa langsung cepet gitu. Jadi bikinnya harus tunggu berapa menit lah. Kalau Aeropress kan tinggal tuang diaduk udah. Dan oke, habis ini aku langsung mau panasin airnya. Oke, dan kita siapin Aeropressnya dulu. Terus disobek. Ya wanginya ini masih mendekati kayak kapal api kayak kemarin, tapi ada satu hal yang berbeda, mungkin aku bisa jelasin. Kalau kita membahas tentang Excelso kan nggak bakal jauh tentang kapal api kan. Nah, kalau kalian tahu, aku selalu bahas ya kalau kapal api itu kan dia notes-nya lebih ke floral banget. Walaupun floral dia juga ada aroma artinya. Dan dia artinya gimana ya? Ya masih kayak ada aroma-aroma kompleks. Kalau si Excelso dia kan cuma kayak kapal api kan dia cuma ada kayak notes yang ya yang begitu aja, yang bukan yang kompleks, karena kan dia robusta. Kalau Excelso ini kan basicnya arabica. Nah gitu aja. Tapi ya oke lah, nanti kita bisa bahas ya, walaupun agak kurang kayak kurang apple to apple sama tubruk biasa, tapi oke lah. Kadang aku juga males aku kalau terlalu lama gitu bikinnya tubruk, apalagi kalau video gini kan ada ya membutuhkan waktu yang nggak lama ya, nggak cepet juga. Oke, dan sekarang aku bakal seduh di 150 ml ya. Um, 160 ring, karena kan aku selalu pakainya 1:16 bukan 1:15. Dan ini kita puter-puterin dulu biar
dihitung merata. Takutnya kalau terlalu ngendep di bawah gitu kan, karena kan ini juga siapa namanya, bumbunya juga super halus. Tapi ya bentar, lihat nih krema-kremannya ya lumayan keren juga sih. Sedikit diputar kayak gini, dan langsung dipush. Sebelumnya sambil capnya dipasang, setelah capnya dipasang diaduk, terus dipush. Nah oke, udah terseduh, dan ini mungkin nggak bakal selama durasinya kemarin-kemarin, karena kan ini emang basicnya juga ya kopi kayak gini lah. Dan juga kalau bikin Aeropress tuh kan kita nggak usah butuhin waktu yang lebih lama lagi daripada V60. Kalau V60 menurutku agak lama sih. Dan habisnya aku langsung cobain aja. Aromanya enak sih. Acidity-nya malah keluar loh. Nggak tahu sih kak. Ya mungkin gini. Oh ya bener sih. Bener. Oke, mungkin aku agak kurang apple to apple kayak membandingin yang Toraja yang kemarin atau Toraja yang dulu banget, karena kan aku udah lupa juga. Dan apple to apple-nya itu kan kayak oke lah, tubruk, kalau bikin tubruk ya tubruk. Kalau ini kan aku Aeropress dan lumayan enak sih. Kalau Toraja itu kan dia ya oke lah kalau kita membandingkannya kayak kan kemarin kan bikinnya tubruk, oke lah. Kita ngomong secara kasarannya aja, dan dia tuh kayak kekentalannya oke lah, masih bodinya masih kerasa. Kalau ada tulisannya bold, oke lah dia bold, tapi ini kadang dengan kopi style Excelso yang medium to dark itu yang baru di brew itu biasanya ya masih memunculkan kayak floral, earthy dan coklat dan lain-lainnya. Di masa udah agak dingin dia baru kerasa dia baru kerasa notes asam-asamnya. Tapi by the way, kalau kalian tahu ini kan Sumatera Mandeling, dan Mandeling itu sebenarnya lebih sering dibikin jadi milk base gitu atau espresso base, dan yang dimana kalau kalian tahu kalau milk base espresso base itu kalau dia asamnya lebih itu bakal aneh, notesnya bakal aneh di kopi susunya. Oke sih. Kalau kita membandingkan kayak gini, kalau kalian yang pernah nyobain Excelso ya seperti yang aku sering bilang kan, dia itu kopi yang second wave banget, yang dimana dia belum kayak yang ini kayak gini lah, terus kayak gini light to medium dark gitu. Nah kadang kalau kalian lihat Starbucks dan Excelso dan atau kopi-kopi lainnya, atau mungkin Quintin Roast juga, dia lebih membahas itu kayak gini, ini kopi medium dark kayak gitu aja. Dan makanya kalau kalian lihat di bungkusnya gini kan, atau aku kurang paham ya, di sini kan nah
nggak ada notesnya gitu, roastingnya apa kayak gitu. Oke lah kalau Starbucks ada, tapi kan walaupun semedium-mediumnya Starbucks, dia itu masih begini. Mediumnya Starbucks itu dark roastnya kopi pada umumnya. Tapi lumayan. Kalau ini kadang kan kalian, kalau aku ya bukan kalian, aku kalau nyobain Starbucks itu kan oke lah rasanya ya seperti itu aja. Dan kalau yang Sumatera Mandailing ini menurutku ada sisi kompleksnya juga. Tapi kalau ingat kapal api isi drip kayak ya udahlah, kalian lebih mending beli Excelso yang dimana kalau menurutku kan juga harganya juga lebih mahal kapal api isi drip ya. Dan salah satunya ribet juga kalau kalian nyeduh kayak gitu dengan cara kayak gitu. Jauh lebih worth it yang Excelso jauh. Atau bahkan kalau yang murah pun juga di bawahnya isi drip itu signature, kapal api signature itu jauh lebih menyenangkan rasanya. Dan tapi kelas berjuisnya itu kan juga masih ada ya. Mungkin bisa ya aku kayak nge-explore lebih jauh lagi, kan masih ada yang lain lagi juga dari keluarga Excelso. Dan sebenarnya kalau mau nge-explore Excelso aku juga masih ada yang belum juga, kayak House Blend-nya, Jamaican Blue Mountain, itu 2 itu mungkin. Klasik juga itu 3 itu. Tapi kalau masalah Jamaican Blue Mountain aku nggak bakal nyobain karena itu salah satu kopi sultan yang dipunya sama Excelso. Dan oke lah, klasik sama House Blend itu oke, masih mending aku itu. Dan kalian ingat lagi tadi aku bilang ini kayaknya nggak bakal jadi lama, tapi ya sama aja ya. Perbacot tadi David 13 tuh kayaknya makin sini makin nggak bisa direm ya ngomongnya ya. Tapi oke lah. Kita ada apa lagi? Oh ya, kita bahas ke kopinya. Kita minum lagi, cobain lagi. Tapi masalah spices tadi aku belum nemuin ya. Oke lah, spicesnya masih ada Indonesian spice kayak gitu, tapi aku belum nemuin apa itu apa. Bahkan kalau kalian nyobain kapal api Fresco atau apa gitu, dia nose cinnamonnya kuat banget, lumayan kuat. Terus ya walaupun mungkin kelihatannya aneh, kayak gini aja. Semua kopi di Excelso itu dia bisa buat kopi susu. Karena kan aku udah nyobain banyak varian dari kapal Excelso, maaf. Bukan kapal api, kapal api terus. Excelso dia itu ya emang dari medium to darknya itu dia emang cocok. Kadang kan ada yang dia bilang espresso roast, tapi espresso roast yang buat long black. Kadang aku membahasnya kayak gini, blend kopi susu yang enak menurutku itu dibikin kopi hitam enak, dibikin kopi susu enak. Kayak gini, Arabica Gold, dia walaupun dibilang itu buat kopi pahitan aja, tapi kan dia bikin kopi susu juga enak. Terus walaupun dibikin kayak gini, Excelso itu yang Arabica Gold dia dibikin kopi susu enak, mau dibikin long black, americano, espresso juga enak. Nah, jadi masih ada yang membantunya gitu. Beda lagi kalau apa ya, kayak kita membahas mungkin strawberry feel-nya Space Roastery. Oke lah, kalau dibilang itu kan Omni Roast. Nah, Omni Roast itu kan dia bisa buat espresso dan filter. Tapi kalau kita membandingkan, oke lah Omni Roast itu berarti bisa buat espresso. Tapi mungkin nggak kalau
kopi dengan rasa fruity dengan kayak gitu dan lain-lainnya dengan notes yang strawberry banget, dijadiin kopi susu. Oke lah kalau kita membahasnya. Nah itu kan ada yang kopi susu geisha malah pakai kopi strawberry fields. Oke, tapi kalau kita membahas dengan standarnya, itu bisa dibilang standarnya kayak gitu kan, iya atau enggak sebagai kopi susu. Bahkan strawberry filter itu lebih sering dipakai buat filter roast ya, kopi filter gitu daripada kopi susu. Oke. Dan mungkin kalau kita membahas Excelso itu emang nggak ada habisnya ya, walaupun kalau kalian tahu produknya, oke lah kalau dibilang kapal api sama Excelso produknya banyak, tapi nggak sebanyak yang roaster lain yang bisa sampai banyak banget. Itu enggak kayak gitu. Dan sebenarnya kayak satu kopi gini kita bisa lebih mengulik lebih dalam, yang bukan yang oke lah gini aja, enggak. Kita coba lagi. Semakin dia dingin, dia semakin ngedapetin notes fruity. Oke lah kalau mungkin kesalahanku yang kemarin aku bilang, yang tadi aku bilang kalau Toraja itu salah satu yang paling fruity dan lebih ke Sumatera Mandalingnya sih. Mungkin aku bisa repeat order dan mungkin beli yang bijinya atau yang apa gitu buat mengulik lebih dalam. Dan mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan salam kopi.